Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kami akan menjelaskan strategi UMKM Pobosoker di Kota Batam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas AM4C, Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Batam. Nama saya Aura Nur Hasanah dengan NIM 4111901082 dan rekan saya. Nama saya Fatia Mayangsari dengan NIM 4111901083. Nama saya Resti Nur Karimah dengan NIM 4111901084. Nama saya Natalia Christine Purba dengan NIM 4111901086. Baiklah, saya Fatia Mayangsari. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait aspek umum dan struktur organisasi dari UMKM yang kami analisis strategi manajemennya. Usaha UMKM yang kami analisis yaitu Pobosoker, di mana usaha ini bergerak di bidang jasa sablon dan sportwear manufacture yang telah berdiri sejak tahun 2013 dan berlokasi di Jalan Laksamana Bintan, Kompleks Pertokoan Seruni nomor 6 Sepana. Adapun yang melatar belakangi berdirinya Pobosoker adalah sang owner sekaligus CEO, Bapak Prayoga Dinata, yang memiliki hobi dalam bidang olahraga yakni futsal, di mana tim futsal beliau selalu mempercayainya untuk mendesain jersey tim. Karena keahlian inilah, beliau melihat adanya peluang bisnis dan target pasar yang dapat mencakup dari berbagai rentang usia. Guna mempertahankan dan mengembangkan sayap usahanya, Pobosoker menjalankan visi dan misi. Visinya, yakni menjadi grup terkemuka dalam dunia bisnis dengan melakukan penambahan sektor bisnis lain dan juga menambah banyak brand lain di kemudian hari. Untuk mencapai visinya, Pobosoker memiliki misi sebagai berikut. 1. Menaikkan level quantity dan quality stock. 2. Pembentukan manajemen perusahaan secara profesional. 3. Upgrade sistem yang terintegrasi dengan Internet of Things dari segala sisi, baik secara pemasaran, manajemen, dan operasional perusahaan. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Pobosoker yang dipimpin oleh Bapak Prayoga Dinata selaku direktur. Beliau memiliki 5 divisi dengan total 6 orang karyawan. Yang pertama, divisi produksi yakni Bapak Biaji. Yang kedua, divisi desainer yakni Bapak Irfan Rifai. Yang ketiga, divisi accounting and finance yakni Ibu Ceni dan rekannya. Yang keempat, divisi project koordinator yakni Ibu Sela. Yang kelima, divisi penjualan yakni Ibu Mela Ivana. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran terdiri dari 4 poin. Yang pertama, penetapan pelanggan sasaran dan jangkauan pemasaran. Sasaran utama dari usaha Pobosoker adalah masyarakat dalam negeri, khususnya Kota Batam, dan luar negeri seperti Singapura, Australia, Malaysia, dan negara-negara di Eropa. 2. Program dan strategi pemasaran. Pemilik usaha berfokus pada peningkatan laba penjualan dan kesejahteraan karyawan. Strategi pemasaran yang dimiliki Pobosoker seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Tokopedia, dan Shopify. Selain itu, Pobosoker juga memasang iklan di Instagram dan Facebook. 3. Rencana kegiatan pemasaran. Melakukan personal branding dengan menjadi pemateri di berbagai seminar terkait kewirausahaan. 4. Target volume penjualan. Pobosoker memiliki target volume penjualan sebanyak 625 pieces baju per bulan. Dikarenakan kondisi pandemi saat ini, target volume yang sudah ditentukan mengalami penurunan. Digital marketing. Pengertian digital marketing menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial. Tentu saja digital marketing bukan hanya berbicara tentang marketing internet.
Strategi digital marketing yang dimiliki Pobosoccer seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Tokopedia, dan Shopify. Selain itu, Pobosoccer juga memasang iklan di Instagram dan Facebook dalam melakukan strategi pemasaran. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari dalam organisasi. Yang kedua, weakness. Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi. 3. Opportunity. Situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi. 4. Threats. Situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi. Strategi SWOT. Pertama, ada strategi SO, yaitu Strength dan Opportunity. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua, yaitu strategi ST, Strength dan Threats. Strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang timbul. Yang ketiga, strategi WO, Weakness dan Opportunity. Strategi yang dibuat dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalisir kelemahan yang ada. Yang keempat, yaitu strategi WT, Weakness dan Threats. Strategi yang didasarkan pada usaha untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan perusahaan serta menghindari ancaman-ancaman yang timbul. Berikut ini strength atau kekuatan yang berasal dari faktor internal. Yang pertama, Pobosoccer memiliki kualitas bahan yang terjamin seperti sablon yang ada di produk ketika disetrika tidak rusak. Yang kedua, Pobosoccer memiliki admin di setiap toko online sehingga dapat melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Yang ketiga, Pobosoccer memiliki berbagai toko online seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, dan Shopify. Yang keempat, Pobosoccer mampu mendistribusikan produk ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Lalu ada weakness atau kelemahan yang berasal dari faktor internal. Yang pertama, produk yang dikirim dari vendor terkadang ada produk yang rusak. Yang kedua, di saat toko sedang ramai pengunjung, SPG di toko tidak dapat menghandle semua pelanggan yang datang. Yang ketiga, hanya memiliki satu toko sehingga pelanggan yang ingin membeli langsung terkendala jarak lokasi. Yang keempat, jika ada pelanggan yang memilih custom produk, pelanggan harus pre-order terlebih dahulu karena barang tidak tersedia di toko. Selanjutnya ada opportunity atau peluang yang berasal dari faktor eksternal. Yang pertama, Pobosoccer sudah memiliki branding tersendiri bagi masyarakat. Yang kedua, Pobosoccer sudah dikenal masyarakat dalam hingga luar negeri. Yang ketiga, mampu meminimalisir kesulitan mencari ekspedisi di luar negeri dengan memiliki marketplace yang berbasis internasional, yakni Shopify. Yang keempat, owner Pobosoccer mengikuti berbagai komunitas futsal baik di dalam maupun luar negeri sehingga memiliki pangsa pasar dan relasi yang luas sesuai dengan bidang usaha yang dijalaninya. Lalu ada strategi SO. Strategi SO dari Pobosoccer. Yang pertama, Pobosoccer memiliki kualitas produk yang sangat baik sehingga mempunyai branding di mata masyarakat. Yang kedua, produk sudah dikenal sampai ke luar negeri sehingga mempunyai pangsa pasar yang luas. Strategi WO Pobosoccer. Yang pertama, produk yang dikirim oleh vendor terkadang terdapat beberapa yang rusak sehingga pihak Pobosoccer akan menjualnya dengan harga murah. Yang kedua, Pobosoccer hingga saat ini hanya memiliki satu toko sehingga mereka menggunakan strategi memperbanyak marketplace guna memperluas pangsa pasar. Threats. Banyaknya pesaing yang juga menjual produk yang sama. 1. Produk yang ditawarkan tidak mencakup untuk ukuran anak-anak. 2. Masih bertopang pada vendor karena belum memiliki mesin untuk memproduksi brand sendiri.
Ketiga, dampak pandemi saat ini yang mengakibatkan proses penjualan mengalami penurunan yang cukup drastis. Strategi ST. 1. Pobo Soccer memiliki kualitas bahan dan hasil sablon yang sangat baik, sehingga dapat bersaing dengan brand lainnya yang sejenis. 2. Hingga saat ini pihak Pobo Soccer memiliki strategi manajemen yang baik, sehingga dapat bertahan di kala pandemi. Strategi WT. 1. Meningkatkan promosi di media sosial guna memperluas pangsa pasar. 2. Di kemudian hari, pihak terkait berencana untuk memiliki mesin cetak sendiri, sehingga pelanggan tidak perlu lagi menunggu terlalu lama terkait pengiriman produk. Ancaman usaha dari internal dan eksternal. Pertama, analisis faktor internal. 1. Kekuatan, yaitu sesuatu kekuatan internal yang mendorong pengembangan usaha. Kekuatan yang dimiliki Pobo Soccer yaitu memiliki kualitas bahan sablon yang bagus, memiliki harga yang terjangkau, dan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan. 2. Kelemahan, yaitu sesuatu kelemahan internal yang mempengaruhi jalannya usaha. Kelemahan yang dimiliki Pobo Soccer yaitu terkadang produk yang dikirim vendor ada kerusakan dan keterlambatan estimasi pengiriman. Kedua, analisis faktor eksternal. 1. Peluang, yaitu sesuatu yang dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya. Peluang yang dimiliki Pobo Soccer yaitu mengikuti perkembangan teknologi dalam sistem online, permintaan pelanggan dalam custom produk, dan sudah banyak dikenal oleh semua kalangan, terutama bagi kalangan yang menyukai olahraga. 2. Ancaman, yaitu sesuatu faktor eksternal perusahaan yang dapat menghambat kelancaran pengembangan usaha. Ancaman yang dimiliki Pobo Soccer yaitu dampak pandemi yang berpengaruh terhadap omset penjualan sehingga mengalami penurunan yang drastis, dan banyak pesaing yang juga menjual produk yang sama.